Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fauji Ganim. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan atau sharing terkait dengan bisnis tour and travel atau bisnis travel. Pada video kali ini secara spesifik saya ingin berbagi kepada Anda yang baru memulai bisnis travel atau yang mau memulai bisnis travel namun belum tahu produk apa yang ada di bisnis travel atau di sebenarnya kalau kita mau melihat aturan dari undang-undang, saya lupa undang-undang nomor berapa, tapi itu tentang bisnis pariwisata. Itu ada berapa belas jenis bisnis pariwisata ya, seperti hotel, tiket pesawat, kemudian jasa guide, restoran, tempat wisata, transportasi, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cari di Google juga banyak. Sektor industri pariwisata itu ruang lingkupnya apa saja. Namun saya ingin menjelaskan secara mudah dan secara apa ya? Dan ini pasti akan kebayang oleh teman-teman. Sebenarnya kalau kita mau main di bisnis travel itu cukup lihat aja Traveloka ya. Traveloka atau tiket.com gitu. Kenapa melihat website tersebut? Karena itu adalah apa ya? Dia sudah mengumpulkan macam-macam jenis bisnis travel sebetulnya. Kalau kita lihat produk apa saja yang ada di bisnis, yang ada di website Traveloka, ini kan sudah tidak asing lagi lah di mata Anda ya, sebagai salah satu website yang menyediakan segala sesuatu berkaitan dengan travel. Nah, inilah macam-macamnya. Ada flight, penerbangan ya, pesawat, ada hotel, ada holiday stay untuk liburan ya. Ini bisa jadi tour atau akomodasi liburan di lokasi wisata, misalkan di Bali, di Lombok, dan teman-teman lainnya. Ini udah flight dan hotel sudah, eat, ini makanan ya. Kalau dia ini lebih makanan untuk seperti ini ya, seperti GoFood, ShopeeFood. Kalau ini, tapi secara industri pariwisatanya makanan tuh ada, yaitu di resto. Ya. Jadi resto itu adalah bagian dari industri travel, industri wisata. Nah, maka kalau teman-teman saya di Insan Pariwisata Indonesia di asosiasi itu terdiri dari pemain transport ya, pemilik unit bis ataupun mobil dan lain sebagainya. Kemudian yang hanya main tiketing, ada yang hanya main tour, ada juga yang memang dia khusus restoran gitu, kayak Ampera, kemudian apa tuh namanya, jadi banyak yang lupa ya karena udah banyak nggak ketemu mereka. Ya, artinya restoran-restoran di Bali, di Jimbaran itu banyak pemilik restorannya join di asosiasi pariwisata karena itu adalah bagian dari industri pariwisata. Kemudian tiket kereta, kemudian shuttle bus, experience ini adalah destinasi ya. Experience ini yang dimaksud experience di Traveloka itu adalah tiket destinasi wisata, seperti misalkan apa namanya, tiket-tiket wisata Universal Studio atau tiket wisata-wisata seperti kemarin MotoGP, kemudian Disneyland dan lain sebagainya, seluruh destinasi. Nah, pemilik destinasi wisata juga itu adalah bagian dari industri ruang lingkup industri pariwisata. Seperti dia di asosiasi saya balik lagi ya, yang namanya Insan Pariwisata itu kan terdiri dari seluruh elemen yang ada di pariwisata. Itu seperti misalkan Goa Pindul di Jogja. Nah, itu pemilik
atau marketing di Gopindulnya itu ikut masuk ke asosiasi karena mereka adalah bagian dari pariwisata. Mobil rental yang tadi yang saya bilang transport ya, baik mobil elf, high-s, big bus, kemudian mobil private dan lain sebagainya itu adalah masuk ke dalam industri pariwisata. Kemudian apalagi hotel, kemudian asuransi juga masuk. Nah, cuma di aplikasi ataupun di website Traveloka ini ada tambahan-tambahan seperti dia top up pulsa gitu kan. Ada pay later itu adalah apa namanya healthcare. Ini healthcare mungkin hadir ketika lagi pandemi itu kan bisnis kesehatan meningkat. Di saat flight atau tiket pesawatnya itu turun, dia buatlah ini seperti ini baru nih. Kemudian healthcare itu baru juga. Budget planner, fresh alert, ini baru-baru semua teman-teman. Nah, kurang lebih sebetulnya jika Anda yang ingin main di bisnis tour and travel, ya seperti ini bisa lihat di Traveloka gitu. Bisa lihat di Traveloka itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Anda mau main di mana? Gitu, Anda mau main di mana ya? Atau saya mau rangkum lah. Yang pertama, Anda bisa main di tiketing ya. Ini tiketing ini bisa pesawat, ya, bisa kereta, ya. Atau misalkan Anda bisa main bus gitu kan. Tiketing bus maksudnya misalkan dari Jakarta ke Jawa. Nah, kemudian Anda main tour ya. Ini tour ini juga dibagi lagi menjadi misalkan Anda mau main grup, Anda mau main apa namanya open trip gitu kan, mau private, mau dan lain-lain nih banyak ya. Atau Anda mau main transport ya, mau transport ini misalkan main bis atau elf atau high-s itu bebas. Tiga ini yang paling banyak dibutuhkan ya. Pertanyaan nanti sebenarnya ada pertanyaan, ada hambatan-hambatan lah. Kemudian Anda mau main restoran, ya, Anda mau main misalkan hotel, Anda mau main di destinasi, ya, dan lain-lain lah, and so on, banyak. Lalu pertanyaannya, dari mana sektor yang paling mudah untuk digarap gitu? Tidak ada yang paling mudah ketika kita tidak bisa jual. Itu kunci utamanya. Maka saya tuh selalu bicara di bisnis travel ini adalah bagaimana kita harus belajar dan mampu untuk menjual. Sebagus apapun produk yang kita miliki, kalau kita tidak mampu menjualnya, maka itu tidak akan menghasilkan uang. Itu kuncinya ya. Jadi kalau banyak yang menghubungi saya, Bang, bagaimana caranya memulai bisnis ini, Bang? Ajarin dong caranya. Nah, yang paling simple, yang paling utama itu adalah market dulu gitu. Anda harus belajar market atau mencari market caranya gitu. Kalau Anda nggak tahu marketnya, Anda harus tahu cara mencari marketnya. Ketika itu sudah paham, maka Anda itu akan bisa jualan apapun. Yang paling mudah kalau misalkan tiket pesawat tentu Anda harus punya sistemnya. Kalau tour Anda harus tahu destinasi wisata, cara membuat paket, cara mendesain sebuah paket tour. Nah, ini yang harus dipahami gitu. Kemudian ketika transport, apakah saya harus punya unit bis atau elf atau high-s? Mungkin di awal tidak perlu. Anda cukup kerjasama dengan pemilik dari transport tersebut, kemudian Anda dapat selisih. Misalkan harga bus dari dari poolnya itu 3 juta, Anda jual 3,5 atau 3,3, Anda dapat untung 300-500 ribu setiap unit per hari. Gitu. Nah, banyak yang main seperti itu, banyak.
Banyak, teman saya juga banyak yang main hanya di transport, dia kerjasama dengan banyak bis, kemudian dijual sama dia. Menguntungkan juga. Ya kuncinya sebetulnya yang penting punya market dulu. Anda mau bikin produk apapun yang ada di sini sebagus apapun, kalau Anda tidak mampu menjualnya ya nggak akan dapat uang. Restoran mungkin butuh budget ya, butuh modal, hotel juga, destinasi ini modalnya cukup besar sebetulnya yang di sini. Apakah kita bisa jualan juga restoran? Bisa juga, kita ambil untung gitu. Sebetulnya dari semua ini kita itu bisa jualan apapun ya. Karena di sini itu ada namanya Rate to Agent ya atau RTA. Jadi di setiap paket itu ada Rate to Agent. Kenapa travel itu untung ya? Kenapa travel untung dibanding jalan sendiri? Karena si travel itu memiliki ini, ada namanya Rate to Agent. Kalau jalan sendiri itu ya dikasih harga normal. Tapi kalau Rate to Agent itu harga khusus. Misalkan kita datang ke restoran, gitu kan? Kalau di restoran kita bisa dapat misalkan diskon, bonus. Hotel juga sama. Mungkin price list ke umumnya itu 500 per room. Tapi karena kita agent, itu bisa dapat misalkan 450 atau 470. Kita bisa save 30 sampai 50 ribu per roomnya. Nah, itu ada. Tinggal kita komunikasi ke pihak hotel ya, bahwa kita berasal dari agent atau travel. Sama destinasi juga, misalkan masuk Candur hari libur atau hari biasa itu bisa 40 ribu. Saya itu terakhir udah lama ya sebetulnya. Tapi karena kita agent itu bisa diskon 50%. Gitu. Kita bisa dapat harga 50% sama destinasi-destinasi yang lain tuh. Karena kenapa? Karena ada yang namanya apa ya, kerjasama baik secara tertulis ataupun tidak tertulis, bahwa sesama pelaku di industri pariwisata itu memiliki apa ya, hubungan yang saling menguntungkan. Karena kita travel juga akan membawa tamu, sedangkan si pemilik wisata ataupun pemilik restoran atau pemilik hotel juga butuh tamu. Nah, itu adalah ada kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, itu yang harus dipahami teman-teman. Meskipun ujung-ujungnya adalah di balik semua itu, bagaimana kita dituntut untuk memahami cara berjualan, memahami cara memasarkan produk-produk di bisnis travel atau di industri pariwisata. Nah, baik itu aja sharing saya mengenai produk dan jasa di bisnis travel. Supaya semoga ini semua bermanfaat untuk teman-teman yang mau memulai ataupun sudah memulai tapi butuh pendalaman tentang bisnis travel. Jangan lupa subscribe channel ini dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.